Ayuhal ikhwatu wal akhawat, pertemuan kita untuk kali ini kita masuk hendak mengetuk pintu dari satu bab yang besar dalam hukum Islam yang kita kenal dengan babul adillah, pintu dari dalil-dalil dan argumen. Ketika kita mau berhukum dan menjalankan satu konsep ibadah yang kita tahu ibadah itu harusnya ditegakkan di atas hukum. Harusnya ditegakkan di atas hukum. Imam Ahmad rahimahullahu jalla wa'ala pernah mengatakan, ad-dinu arba'atun. Agama kita ini itu terdiri dari 4 hal. 4 hal. Dalun wa dalilun wa mubayyinun wa mustadillun. Dalun wa dalilun wa mubayyinun wa mustadillun. Yang pertama dalun, yang memberikan kepada kita petunjuk itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dalil, isi argumen, konten yang datang untuk menguatkan petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mubayyinun, yang menjelaskan petunjuk ini, yang menjelaskan dalil ini. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita tahu hukum. Iya, kita mengerti karena Nabi kita menjelaskannya. Makanya di antara fungsi kenabian, apa kata Allah? Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Untuk engkau wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia itu apa yang sudah diturunkan kepada mereka dari dalil, petunjuk-petunjuk yang melatar belakangi lahirnya sebuah hukum dalam Islam. Wa mustadillun, ini yang keempat. Mustadil adalah orang yang berdalil, orang yang membutuhkan kerja-kerja dalil itu. Dalam proses dia mau menghadirkan kepada orang ketersediaan dari hukum untuk diamalkan. Al-mustadil, orang yang memilih, meminta dalil, orang yang mengeluarkan dalil. Inilah para ulama ini. Siapa mereka? Para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu untuk tidak bodoh dan terus menerus dalam lingkar-lingkar taklidnya. Dia mau naik pada level yang jauh lebih mulia, beramal, namun bukan ikut-ikutan kepada orang yang beramal di sana. Namun dia beramal karena didasarkan pada pengetahuannya tentang amalan yang dia lakukan. 4 komponen ini itu yang membawa kita masuk mengetuk pintu wilayah tadi. Wilayah yang kita sebutkan adalah mempelajari satu dari 2 kategori dalil. Yang pertama adalah Al-Quran, itulah kitabullah. Dan yang kedua adalah sunnatu Rasulillah, sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terposting pada hadis beliau salawatu rabbina wa salamuhu alaihi. Satu dari 2 kategori ini, memahami kedua-duanya, itulah lengkapnya sebuah petunjuk. Itulah lengkapnya sebuah hidayah. Lengkapnya sebuah hidayah. Jikalau ada orang yang memilih untuk mengambil salah satunya, meninggalkan yang lain, maka dia telah mencacatkan wilayah hidayahnya itu. Bukan main. Yang membuat kita berbeda dengan hewan ternak itu adalah hidayah itu. Bahkan ada hewan ternak
Jika dibandingkan dengan manusia yang tidak diberikan Allah hidayah, hewan ternaknya ini jauh lebih baik daripada orang itu. Binatang dan hewan ternak jauh lebih baik daripada orang yang tidak mendapatkan asupan hidayah itu. Sama-sama makan, ya sama-sama makan. Makanya Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu yatamatta'un, mereka kerjanya hanya bersenang-senang sahaja. Ya'kulun, mereka makan. Kama ta'kulul an'am, seperti hewan ternak itu juga makan seperti cara mereka. Tidak ada bedanya. Kemudian di neraka, di mana ruginya mereka ini? Manusia yang tidak menghormati hidayah ini. Hewan ternak di hari kiamat Allah tidak masukkan ke dalam neraka. Pendapat yang paling kuat dalam mazhab ahli sunnah wal jamaah, sebahagian hewan ternak itu dihisab di hari kiamat. Dihisab. Sapi yang suka menanduk, sapi yang pendek tanduknya akan ditanya di hari kiamat. Ayam yang disabung oleh orang-orang tertentu akan ditanya di hari kiamat bersama orang-orang yang menyabungnya. Ini. Namun tidak diceritakan bahwa hewan-hewan ternak itu dimasukkan ke dalam neraka. Yang pasti dan jelas adalah orang-orang kafir itu dimasukkan ke dalam neraka. Wan naru mathwal lahum. Neraka menjadi tempat kembali mereka. Neraka menjadi tempat kembali mereka. Adapun hewan ternak tadi dihisab, namun tidak disebutkan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Nah, makanya dikatakan untuk mereka yang tidak menghormati hidayahnya dengan cara yang baik, ketika dibandingkan dengan hewan ternak, Allah mengatakan balhum adall. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia ini yang tidak meluruskan cara dia berhidayah. Dia tidak menggali kemampuan itu. Dia tidak mensyukuri nikmat Allah dengan mengarak, menjaga hidayahnya, menghadirkan sesuatu yang hebat dan baik dalam kehidupan. Balhum adall. Mereka lebih sesat, lebih terjauhkan ketimbang hewan ternak tadi.